Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi dan mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar, dan pada saat yang sama kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan insya Allah kebahagiaan di akhirat kelak. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin mencoba mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah semua bahwa di dalam hidup ini selalu ada ujian. Dan ujian yang seringkali kita katakan berat itu adalah ujian yang terkait dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal sesuatu yang menyenangkan itu juga ujian. Ujian untuk bersyukur itu kadang-kadang justru tidak berhasil kita lalui. Ujian yang seringkali kita sebut ujian itu adalah ujian kesabaran. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau minimal kurang kita harapkan. Satu contoh yang paling mudah ini. Kadang-kadang kita ini berharap dapat sesuatu di satu saat. Tetapi pada saat itu justru kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dan bahkan mendapatkan sesuatu yang sama sekali tidak kita harapkan. Apa contohnya? Misalnya kita berharap di satu saat kita itu mendapatkan perlakuan yang baik dari orang lain. Tetapi pada saat kita itu mengharapkan adanya perlakuan yang baik dari orang lain itu, justru orang lain memperlakukan kita dengan perlakuan yang tidak baik. Nah, ini yang seringkali membuat kita itu tidak nyaman. Padahal apa yang dilakukan oleh orang itu menjadi sesuatu yang membuat kita tidak senang karena kita tidak berharap ada perlakuan yang seperti itu. Dan mungkin saja orang yang melakukan kita itu secara spontan atau secara natural berbuat seperti itu karena dia memang ingin berbuat seperti itu. Satu contoh yang paling gamblang lagi misalnya, kita menjadi orang yang tidak ada hargai oleh orang lain padahal menurut perhitungan kita seharusnya kita dihargai. Saya punya pengalaman yang bisa saya share, bisa saya bagi pada para jamaah. Satu saat saya itu diminta untuk menjadi khotib Idul Adha pada waktu itu di sebuah tempat di Jawa Tengah. Dan pada waktu itu saya masih muda. Itu saya barusan lulus dari IAIN dan menjadi dosen baru di UMY, dan pada waktu itu masih belum menjadi dosen tetap karena saya baru menjadi dosen tetap setelah beberapa bulan mengajar di UMY. Saya diundang oleh panitia Idul Adha untuk menggantikan salah seorang fungsionaris PP Muhammadiyah gitu, yang berhalangan untuk hadir karena sakit. Jadi beberapa hari sebelumnya saya diundang atas rekomendasi salah seorang pimpinan pusat Muhammadiyah begitu. Ya karena itu amanah ya saya jalani. Singkatnya saya datang di tempat itu malam hari sebelum sholat hari raya. Pada saat saya datang itu ternyata respon panitia itu kurang bagus.
saya karena dianggap main cadangan ya diperlakukan ya, kurang nyaman lah gitu. Pertama kali pertanyaannya agak sinis gitu. Bapak sudah biasa berkhutbah? Jadi pertanyaan itu saya juga meragukan, yang meragukan kemampuan saya. Saya jawab dengan rendah hati, alhamdulillah saya pernah berkhutbah. Pertanyaan itu dilanjutkan lagi, kalau khutbah hari raya, masya Allah. Ya saya sampaikan, ya alhamdulillah saya juga pernah berkhutbah hari raya. Bisa bahasa Jawa Pak? Nah, pertanyaan selanjutnya begitu. Saya katakan, insya Allah saya bisa berbahasa Jawa karena saya orang Jogja asli. Oh begitu. Kalau jadi imam sholat hari raya juga sudah. Ya biasanya kalau saya menjadi khotib hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, saya sekaligus menjadi imam sholat hari raya itu. Akhirnya pertanyaan itu berhenti. Di pagi harinya, sebelum dilaksanakan sholat hari raya Idul Fitri, saya ditemui oleh salah seorang panitia, salah seorang anggota panitia, waktu itu bukan ketuanya. Yang menginformasikan begini Pak, berdasarkan kesepakatan dari panitia, Bapak hanya diminta untuk berkhutbah hari raya dengan berbahasa Jawa. Nanti imamnya ada seorang ustadz, di situ disebut ustadz. Padahal saya sering kali menghormati orang yang disebut itu dengan sebutan kiai, karena beliau itu adalah orang yang dikiaikan di tempat itu, karena beliau itu sering mengajar ngaji di beberapa tempat, yang pada saat yang sama dia itu juga mengajar di sebuah pesantren kecil. Ya, saya terima saja permintaan dari panitia itu dan saran dari panitia untuk tidak menjadi imam sholat. Dan saya mulai agak tidak nyaman itu, tetapi saya coba untuk saya manage diri saya, atau saya katakan kepada diri saya, ya inilah diri saya. Artinya orang melakukan diri saya, tidak apa-apa. Kemudian pada waktu itu Pak Imam maju untuk menjadi imam sholat hari raya itu atas. Saya berada di belakangnya persis bersama dengan Bapak Camat dan beberapa pimpinan di sana dan tokoh masyarakat di sana, laksanakan sholat hari raya Idul Adha. Ketika takbir, ya sudah takbir. Kemudian pada rakaat pertama itu ternyata bacaan imam setelah Al-Fatihah itu ada yang terlupa. Ya, tidak usah saya sebutkan surat apa. Nah, spontan saya mengingatkan. Alhamdulillah imam kemudian mengikuti. Rakaat kedua juga begitu. Imam itu lupa lagi, tapi lupanya sebentar itu. Langsung saya spontan mengingatkan dan imam itu langsung melanjutkan. Dan itu pengalaman yang berharga untuk saya. Oh ya, ternyata imam itu juga bisa lupa meskipun sudah berpengalaman. Setelah selesai, saya diminta naik ke mimbar, dan padahal saya itu sudah menyiapkan teks dalam bahasa Indonesia. Dan di situ saya diminta untuk khutbah dengan bahasa Jawa. Akhirnya ya saya switch saja. Bismillah, saya akan khutbah dengan bahasa Jawa secara spontan. Nah, karena saya tertantang, saya mencoba untuk meyakinkan kepada panitia dan para jamaah bahwa saya ini tidak seperti apa yang mereka duga. Saya mampu kok berkhutbah. Tapi saya tetap manage diri saya untuk tidak sombong, untuk tidak riak, tidak untuk pamer, untuk tidak memamerkan kelebihan saya. Saya mencoba untuk tenang dan saya coba untuk berpikir dengan saksama, dan saya berusaha untuk berbicara tenang, tidak terbebani. Dan mulai dengan salam,
Dan saya mulai dengan muqaddimah dalam bahasa Arab, kemudian saya coba untuk saya berkhutbah dengan bahasa Jawa, kira-kira 20 menit lah saya berkhutbah dengan bahasa Jawa, ya, versi orang Jogja, karena di Jawa Tengah mungkin tidak sama dengan bahasa Jogja. Saya pakai bahasa Jogja yang relatif lebih halus dari bahasa mereka. Saya menjelaskan persoalan yang sederhana dan saya jelaskan dengan sesederhana mungkin, dengan artikulasi dan intonasi yang saya kemas dengan kemasan seperti apa yang pernah saya lakukan ketika saya berkhutbah, karena saya pernah latihan berkhutbah, dilatih untuk berkhutbah, dan juga pernah berkhutbah di beberapa tempat untuk berkhutbah dengan tenang tanpa beban. Alhamdulillah, respon masyarakat, respon jamaah itu sangat bagus. Mereka mendengarkan dengan sesama dan banyak orang yang mengangguk-anggukkan kepala. Singkatnya setelah itu saya diminta untuk hadir di sebuah ruang untuk bertemu dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah, dan tokoh-tokoh masyarakat di situ. Dan disitulah saya diminta untuk makan makanan ringan, snack gitu. Kemudian pada saat yang sama setelah Pak Lurah, Pak Camat, dan panitia memberi sambutan, saya diminta untuk berbicara kira-kira 5-10 menit. Silahkan Ustadz untuk memberikan tausiah antara 5-10 menit. Saya katakan insya Allah. Saya berikan tausiah terkaitan dengan bagaimana seseorang itu seharusnya memahami orang lain. Bagaimana seharusnya menghargai orang lain. Ya, sekali lagi menghargai orang lain dan menghormati orang lain juga. Dan pada saat yang sama jangan sampai meremehkan orang lain dengan cara apapun. Karena orang yang diremehkan itu seringkali tidak nyaman. Dan ketika kita cenderung tidak menghargai atau menghormati orang lain itu ada kesan kesombongan, dan kesombongan itu sesuatu yang tidak baik. Saya sampaikan dengan bahasa sederhana dengan mengutip satu ayat dan satu hadis yang menyatakan jangan sampai kita itu meremehkan orang lain dan jangan sampai sombong. Dan itu saya tutup. Ternyata mereka juga merespon bagus. Nah, ini pengalaman saya, dan pada saat itu saya mencoba untuk berbagi bapak-bapak dan ibu-ibu serta para hadirin yang saya hormati. Setelah ini saya mohon pamit karena saya juga harus punya acara yang ada di kampung saya. Meskipun tentu saja saya tidak akan bisa mengikuti acara penyembelihan hewan kurban, tetapi minimal saya harus menyaksikan acara pembagian daging kurban di kampung saya, di masjid di mana saya sering menjadi imam di situ. Akhirnya saya diantarkan di terminal dan saya naik mobil waktu itu, mobil yang agak besar pada waktu itu di sebuah terminal, karena terminal itu terminal kecil yang memuat mobil-mobil kecil, ya, bis-bis kecil untuk menuju ke terminal besar. Dari situ saya menuju ke Magelang, dari Magelang kemudian saya memakai bus besar dan akhirnya sampai ke Jogja. Nah, yang terpenting dari peristiwa itu bukan peristiwanya itu, tetapi proses belajar untuk memahami respon orang lain terhadap diri kita, dan bagaimana seharusnya kita juga berbuat sesuatu kepada orang lain sehingga kita benar-benar menjadi orang yang bisa berbuat sesuatu dengan tepat kepada orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah ayat yang kemudian saya coba untuk saya renungkan berkaitan dengan peristiwa yang saya alami itu, yaitu sebuah ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah, tepatnya pada ayat 38 sampai ayat 40. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
Malakum idza qila lakum firu fi sabilillah tsaqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirati fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum adaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'an wallahu ala kulli syai'in qadir illa tansuruhu faqad nasarahullahu إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا wallahu azizun hakim. Di dalam ayat ini Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Pada kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikitpun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin maka mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan keterangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dari ayat ini ada sebuah kalimat yang indah. La tahzan innallaha ma'ana, yang kata para ahli tafsir ini dikatakan oleh Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Abu Bakar Siddiq. Perkataan itu adalah sebuah perkataan yang mengesankan bahwa Rasulullah itu berempati kepada Abu Bakar Siddiq yang pada waktu itu merasa resah, gelisah, takut dan panik di gua di mana dia itu bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir. Abu Bakar pada waktu itu khawatir sekali, cemas dan gelisah pada saatnya karena apa? Perhitungan di atas kertas, orang-orang kafir itu akan menemukan dirinya dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada saat yang sama Rasulullah yakin pada saat itu Allah pasti akan menolong dirinya dan Abu Bakar, karena dia betul-betul berbuat sesuatu karena Allah. Dia berbuat sesuatu di jalan Allah. Dan apa yang dia lakukan itu adalah bagian dari sesuatu yang dijalani dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Sehingga beliau mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita. Nah, di tempat di mana Rasulullah itu berada, Rasulullah berusaha menenangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar yakin Rasulullah itu tidak main-main. Rasulullah berkata serius. Akhirnya dengan perkataan itu Abu Bakar tenang. Karena Abu Bakar yakin bahwa Allah benar-benar akan menolong dirinya sesuai dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Nah, peristiwa itu kan peristiwa hijrah sebenarnya. Bagaimana Rasulullah itu keluar dari rumah, kemudian menghindar dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, kemudian di tengah perjalanan dia bersembunyi di sebuah gua yang namanya Gua Tur, dan pada saat yang sama Allah melindungi mereka dengan munculnya burung untuk membuat sarang pada waktu itu. Dan dikatakan juga di dalam
kitab tafsir muncul laba-laba yang membuat sarang, sehingga tidak mungkin ada burung yang bersarang di situ, dan apalagi sarang laba-laba yang kemudian menutupi buah. Logikanya pasti sarang itu rusak dan tidak akan mungkin tidak rusak ketika dimasuki orang. Maka kesimpulan dari orang-orang kafir itu, di dalam gua itu pasti tidak ada orang. Jadi nalar yang dipakai orang-orang kafir itu seperti itu, dan itu adalah bagian dari cara Allah untuk menolong Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah Muhammad SAW beserta Abu Bakar berupaya untuk menyelamatkan diri dalam rangka untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Untuk apa? Untuk menjalani sesuatu yang memang dijalani dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya memang Rasulullah beserta Abu Bakar diselamatkan oleh Allah. Orang-orang kafir tidak menemukan keduanya, dan pada saatnya Rasulullah dan Abu Bakar menjadi tenang kembali karena diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran apa yang bisa kita temukan dalam peristiwa ini? Kita bisa saja bersedih, kita bisa saja resah, kita bisa saja gelisah, kita bisa saja ketakutan, mengalami kepanikan pada suatu saat yang memang secara naluriah kita ini sedang terancam oleh sesuatu, atau merasa resah dan gelisah karena kita perhitungkan bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Dan setiap orang bisa merasakan hal itu instingtif, naluriah. Tapi bagi orang beriman, kesedihan hati yang bisa berakibat pada penderitaan itu bukanlah sesuatu yang seharusnya terjadi ketika seseorang itu bisa mengembalikan semuanya kepada Allah. Ada dua sikap yang harus dimiliki oleh orang ketika berhadapan dengan situasi seperti itu. Sikap yang pertama adalah bersabar. Tidak ada kata lebih tepat untuk dikatakan kepada setiap orang yang beriman untuk bersabar dalam setiap peluang orang itu dalam situasi yang membuat orang itu cemas, gelisah, resah, dan sedih. Dan ini yang selalu disampaikan oleh guru saya waktu itu. Ketika kita itu diuji Allah dengan ujian yang seberat apapun, seperti apapun, jangan bersedih. Karena ujian itu memang diberikan oleh Allah untuk menjadikan kamu menjadi orang yang semakin bisa bersabar. Jadi bersabarlah terhadap ujian yang diberikan oleh Allah, dan kuatkan kesabaranmu. Dan pada saatnya kamu akan bisa menghadapi cobaan hidup apapun dengan kesabaran yang sama, karena kamu betul sudah terlatih untuk bersabar ketika menghadapi ujian yang telah kamu hadapi. Dan orang-orang itu menjadi orang yang bersabar bukan karena orang itu tiba-tiba bisa bersabar, tetapi ada proses berlatih. Jadi mengapa harus bersedih ketika diuji oleh Allah? Kembalikan semuanya kepada Allah dengan sikap sabar, dan pada saatnya sabar itu diiringi dengan sikap tawakal. Serahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah semua akan menjadi sesuatu yang menyenangkan, mengembirakan, dan berakhir menjadi sesuatu yang akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, semakin yakin bahwa hidup ini akan bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya, dan pada saat yang sama kita akan selalu bersikap optimis untuk menghadapi segala macam ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata la tahzan innallaha ma'ana itu bisa kita katakan kepada diri kita, kepada teman kita, sahabat-sahabat kita, murid-murid kita, tetangga kita, dan siapapun yang berinteraksi dengan diri kita, untuk tidak bersedih, untuk tidak cemas, untuk tidak resah, untuk tidak gelisah, untuk tidak panik ketika menghadapi ujian semacam apapun, termasuk ujian yang sekarang kita hadapi, ujian pandemi COVID-19, virus corona 19, yang bisa jadi membuat orang itu takut, resah, gelisah, cemas, dan panik. Nah, sebagai orang beriman, mari kita tersenyum dalam menghadapi ujian ini. Insya Allah, dengan pertolongan Allah, kita akan bisa keluar dari ujian ini, karena Allah akan menolong orang-orang yang beriman, yang selalu bisa bersabar di dalam menghadapi setiap ujian, dan
bersikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang saya sampaikan dalam pengajian pada pagi ini. Sekali lagi, mari kita bersabar di dalam menghadapi ujian ini dan serahkan semuanya kepada Allah dengan sikap tawakal. Mari kita tersenyum dia menghadapi ujian apapun. Dan jangan pernah kita resah, jangan pernah kita gelisah, jangan pernah kita bersedih, jangan pernah kita takut, dan jangan pernah kita panik ketika menghadapi ujian apapun, termasuk ujian yang sedang kita jalani ketika kita bersama-sama harus menghadapi pandemi yang oleh banyak orang dikatakan sebagai sesuatu yang berat untuk kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.